Bayangkan sebuah peradaban kuno yang berdiri megah di dataran tinggi Andes, ribuan meter di atas permukaan laut. Di tengah angin dingin dan udara tipis, berdiri reruntuhan misterius dengan batu-batu raksasa yang disusun begitu presisi, seakan-akan dibuat oleh teknologi di luar nalar manusia pada zamannya. Inilah Tiahuanaco, atau sering disebut juga Tiwanaku, sebuah peradaban yang hingga kini masih menyimpan banyak rahasia. Siapa sebenarnya bangsa Tiahuanaco ini? Apakah mereka benar-benar leluhur bangsa Inka, atau justru sebuah peradaban yang lebih tua dan lebih maju? Dari mana mereka mendapatkan kemampuan untuk membangun monumen batu yang begitu menakjubkan? Dan mengapa peradaban ini tiba-tiba runtuh, meninggalkan hanya puing-puing yang membingungkan para arkeolog modern? Sebelum kita mengungkap lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya seputar peradaban kuno dan misteri sejarah dunia. Tiahuanaco, atau yang sering juga disebut Tiwanaku, terletak di dataran tinggi Andes, tepatnya di wilayah Bolivia saat ini. Kota kuno ini berdiri sekitar 20 km dari tepi Danau Titicaca, di ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut. Lingkungan geografisnya ekstrem, udara tipis, dingin menusuk, dan lahan pertanian terbatas. Namun justru di tengah kondisi alam yang keras itulah, sebuah peradaban besar mampu tumbuh dan berkembang. Para arkeolog memperkirakan Tiahuanaco mulai muncul sekitar tahun 500 Masehi, lalu mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga abad ke-10. Pada masa itu, Tiwanaku bukan sekadar pemukiman, melainkan pusat politik, agama, dan ekonomi yang menguasai wilayah luas di kawasan Andes. Bahkan, pengaruhnya menjangkau hingga ke Peru, Chili Utara, dan sebagian Argentina. Yang membuat Tiahuanaco begitu istimewa adalah arsitektur megalitiknya. Batu-batu raksasa seberat puluhan ton dipotong dan disusun dengan presisi tinggi, tanpa menggunakan semen atau perekat. Struktur seperti gerbang matahari, Gateway of the Sun, Kalasasaya, dan Akapana menjadi bukti keterampilan teknik yang luar biasa. Banyak ahli masih bertanya-tanya bagaimana mereka memindahkan dan menyusun batu-batu besar itu dengan teknologi sederhana. Selain arsitektur, masyarakat Tiahuanaco juga dikenal sebagai ahli pertanian di dataran tinggi. Mereka mengembangkan sistem lahan bertingkat dan metode pertanian unik yang disebut waru-waru, yaitu gundukan tanah yang dikelilingi kanal air. Teknik ini mampu menjaga kelembaban, melindungi tanaman dari embun beku, dan meningkatkan hasil panen. Dengan inovasi inilah, Tiahuanaco dapat menopang populasi yang besar di tengah lingkungan yang keras. Namun, yang paling menarik dari Tiahuanaco adalah identitas bangsanya. Hingga kini, para peneliti masih memperdebatkan apakah mereka benar-benar leluhur bangsa Inka, atau merupakan peradaban independen yang berdiri jauh sebelum Inka muncul. Misteri mengenai asal-usul, bahasa, dan keyakinan spiritual mereka masih menyelimuti reruntuhan yang kita saksikan hari ini. Kehidupan sosial bangsa Tiahuanaco tersusun dalam hierarki yang cukup kompleks. Pada puncaknya terdapat para pemimpin politik sekaligus rohaniawan yang diyakini memiliki kedekatan dengan dunia spiritual. Di bawahnya ada para bangsawan, pendeta, pengrajin, dan petani. Struktur sosial ini memastikan bahwa roda kehidupan di Tiahuanaco berjalan teratur, mulai dari urusan pemerintahan hingga kegiatan religius. Secara politik, Tiahuanaco berkembang menjadi sebuah negara kota yang kuat, dengan pengaruh yang meluas jauh keluar wilayah inti mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menjalin hubungan perdagangan dan budaya dengan peradaban tetangga. Artefak-artefak Tiahuanaco ditemukan hingga jauh di luar Bolivia, menandakan jaringan pengaruh yang luas dan kemampuan mereka dalam mengatur wilayah kekuasaan. Dalam hal ekonomi, selain pertanian waru-waru, mereka juga menguasai perdagangan barang-barang penting seperti tembaga, obsidian, dan tekstil.
Pengrajin Tiahuanaco dikenal menghasilkan keramik dan patung dengan gaya khas, yang tidak hanya berfungsi praktis tetapi juga penuh dengan simbol-simbol keagamaan. Barang-barang ini kemudian diperdagangkan dan menjadi bagian dari pertukaran budaya antar wilayah. Salah satu aspek paling menonjol dari Tiahuanaco adalah sistem kepercayaannya. Mereka memuja dewa-dewa yang berhubungan dengan matahari, kesuburan, dan alam. Figur yang paling terkenal adalah Viracocha, dewa pencipta dalam mitologi Andes. Banyak arsitektur monumental mereka, seperti gerbang matahari, memuat simbol-simbol astronomi yang menunjukkan hubungan erat antara agama dan ilmu pengamatan langit. Upacara keagamaan di Tiahuanaco kemungkinan besar menjadi pusat kehidupan masyarakat. Ritual dilakukan di plaza-plaza besar, melibatkan musik, tarian, dan mungkin juga pengorbanan hewan. Melalui ritual inilah para pemimpin memperkuat legitimasi kekuasaan mereka, sekaligus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dengan demikian, agama tidak hanya soal keyakinan, tetapi juga fondasi utama dalam mengatur tatanan sosial dan politik Tiahuanaco. Salah satu warisan terbesar Tiahuanaco yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini adalah arsitektur megalitiknya. Batu-batu raksasa, sebagian ada yang mencapai berat puluhan ton, dipotong dengan presisi tinggi seakan-akan menggunakan teknologi modern. Sambungan antar batu terlihat begitu rapat hingga sulit diselipkan sehelai kertas sekalipun. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana sebuah peradaban yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu mampu menciptakan karya teknik setingkat ini? Bangunan yang paling terkenal adalah Gerbang Matahari, Gateway of the Sun, sebuah monumen batu andesit besar dengan pahatan simbol-simbol misterius. Relief yang terukir di sana diyakini berkaitan dengan astronomi dan mitologi, menggambarkan dewa Viracocha dikelilingi oleh sosok bersayap. Selain itu, terdapat kompleks Akapana, sebuah piramida bertingkat raksasa, dan Kalasasaya, sebuah kuil dengan susunan batu tegak yang berfungsi sebagai pusat ritual sekaligus observatorium matahari. Kehebatan teknis Tiahuanaco tidak hanya pada arsitektur, tetapi juga dalam sistem hidrolika dan pertanian. Mereka membangun kanal-kanal yang terhubung dengan Danau Titicaca, serta menggunakan sistem waru-waru untuk menjaga kesuburan tanah. Teknologi ini terbukti sangat efektif, bahkan sebagian masih diteliti dan dicoba kembali oleh para petani modern di Bolivia. Menariknya, para peneliti menemukan bahwa posisi bangunan-bangunan utama Tiahuanaco memiliki hubungan dengan pergerakan matahari dan bintang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tiahuanaco memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Observasi langit tidak hanya membantu dalam penentuan kalender pertanian, tetapi juga memberi makna spiritual yang mengikat kehidupan sosial mereka. Karena kompleksitas teknis ini, tidak sedikit teori yang berkembang di luar kalangan akademis. Beberapa penulis bahkan berspekulasi bahwa Tiahuanaco mungkin mendapat bantuan dari makhluk asing atau teknologi hilang masa lalu. Walaupun teori ini kontroversial, ia menegaskan satu hal. Arsitektur dan teknologi Tiahuanaco begitu menakjubkan, hingga sulit dipercaya bahwa semua itu dikerjakan tanpa alat modern. Meski yang tersisa kini hanyalah reruntuhan batu megah, jejak kehidupan sehari-hari masyarakat Tiahuanaco masih bisa ditelusuri melalui artefak yang mereka tinggalkan. Sebagian besar penduduk hidup sebagai petani, mengolah lahan dengan sistem waru-waru yang mampu memberi hasil melimpah meski di dataran tinggi yang keras. Jagung, kentang, quinoa, dan kacang-kacangan menjadi makanan pokok, sementara lama dan alpaka dipelihara untuk daging, wool, serta sarana transportasi. Selain bertani, masyarakat Tiahuanaco juga ahli dalam kerajinan tangan. Mereka menghasilkan keramik dengan motif geometris dan figuratif yang unik. Banyak tembikar dihiasi dengan simbol-simbol religius, menunjukkan bahwa seni tidak sekadar hiasan, tetapi juga sarana komunikasi spiritual. Patung-patung batu kecil, ukiran kayu, serta tekstil berwarna cerah menggambarkan kehidupan sosial, ritual, dan kosmologi mereka.
Aktivitas perdagangan turut mewarnai kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan jalur darat dan perairan Danau Titicaca, mereka memperdagangkan barang-barang seperti garam, tembaga, obsidian, serta produk tekstil. Melalui perdagangan inilah, pengaruh budaya Tiahuanaco meluas ke wilayah sekitarnya, sekaligus memperkaya budaya material mereka dengan benda-benda asing yang diadaptasi ke dalam gaya lokal. Ritual keagamaan bukan hanya dilakukan di kuil-kuil besar, melainkan juga hadir dalam kehidupan harian masyarakat. Misalnya, ada bukti bahwa rumah tangga Tiahuanaco memiliki altar kecil untuk persembahan. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara spiritualitas dengan aktivitas sehari-hari. Setiap aspek hidup mereka selalu dikaitkan dengan alam, kesuburan, dan kekuatan kosmik. Budaya material Tiahuanaco, mulai dari arsitektur, keramik, hingga tekstil, memberi gambaran jelas bahwa mereka adalah masyarakat yang kaya akan simbolisme. Segala sesuatu yang mereka buat tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga membawa makna yang lebih dalam. Lewat warisan inilah, kita bisa melihat bagaimana identitas mereka dibangun, serta bagaimana mereka menafsirkan dunia di sekitar mereka. Seperti halnya banyak peradaban kuno lain, Tiahuanaco juga mengalami keruntuhan yang hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya. Setelah berabad-abad menjadi pusat kekuatan di dataran tinggi Andes, peradaban ini mulai melemah sekitar abad ke-11. Perlahan-lahan, kota yang dulu megah itu meninggalkan hanya reruntuhan yang membisu. Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah faktor perubahan iklim. Penelitian geologi dan paleoiklim menunjukkan adanya periode kekeringan panjang di kawasan Danau Titicaca pada masa itu. Karena pertanian waru-waru sangat bergantung pada ketersediaan air, kekeringan parah dapat menghancurkan basis ekonomi dan pangan masyarakat, memaksa mereka meninggalkan kota. Selain faktor lingkungan, konflik internal dan tekanan dari kelompok luar mungkin turut mempercepat keruntuhan Tiahuanaco. Sebagai pusat kekuasaan yang luas, menjaga stabilitas politik bukanlah perkara mudah. Ketika pasokan makanan menurun dan otoritas pusat melemah, kemungkinan muncul pemberontakan atau migrasi besar-besaran yang menggerus kekuatan kota ini. Namun, ada juga teori yang lebih spekulatif. Beberapa peneliti non-mainstream berpendapat bahwa Tiahuanaco jauh lebih tua dari perkiraan arkeologi modern, bahkan mungkin sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Menurut pandangan ini, keruntuhan mereka bukan hanya soal iklim, melainkan juga karena hilangnya pengetahuan teknologi tertentu yang tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Meski teori ini kontroversial, ia menambah aura misteri yang menyelimuti Tiahuanaco. Hingga hari ini, misteri Tiahuanaco tetap memikat para peneliti maupun pecinta sejarah. Reruntuhan batu yang masih berdiri kokoh seakan menjadi saksi bisu dari sebuah bangsa besar yang pernah berjaya, namun kemudian lenyap tanpa meninggalkan catatan tertulis. Pertanyaan pun terus menggantung. Apakah mereka benar-benar nenek moyang Inka? Atau sebuah peradaban independen yang jejaknya hampir hilang ditelan waktu? Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian arkeologi di Tiahuanaco semakin berkembang dengan bantuan teknologi modern. Penggunaan penginderaan satelit, pemetaan 3D, hingga analisis isotop membuka wawasan baru tentang bagaimana kota ini dibangun dan dijalankan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Tiahuanaco jauh lebih luas dari yang terlihat sekarang. Kemungkinan mencakup area perkotaan yang besar dengan ribuan penduduk. Penemuan menarik juga datang dari penelitian terhadap sistem pertanian waru-waru. Para arkeolog dan agronom mencoba merekonstruksi teknik ini, dan hasilnya mengejutkan. Sistem tersebut terbukti sangat efisien dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem di dataran tinggi Andes. Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Tiahuanaco memiliki pengetahuan pertanian yang maju, bahkan mungkin lebih unggul dibanding metode konvensional modern dalam menghadapi perubahan iklim. Ekskavasi terbaru juga menemukan berbagai artefak, mulai dari keramik, patung miniatur, hingga sisa-sisa tekstil. Analisis kimia terhadap residu tembikar menunjukkan bahwa masyarakat Tiahuanaco memiliki tradisi kuliner yang kompleks, termasuk minuman fermentasi berbasis jagung, mirip dengan chicha yang masih dikenal di Andes hingga sekarang.
Hal ini menghubungkan tradisi masa lalu dengan kebudayaan yang masih bertahan hingga era modern. Selain itu, penelitian DNA terhadap sisa-sisa manusia dari situs Tiahuanaco menunjukkan adanya keanekaragaman genetik yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa kota tersebut menjadi pusat migrasi dan interaksi antar kelompok dari berbagai wilayah Andes. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa Tiahuanaco bukanlah peradaban kecil yang terisolasi, melainkan pusat budaya kosmopolitan pada masanya. Meski begitu, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Beberapa bangunan monumental, seperti Gerbang Matahari, masih menyimpan simbol-simbol astronomi yang belum sepenuhnya dimengerti. Sementara itu, pertanyaan besar tentang bagaimana mereka memindahkan batu-batu raksasa tanpa teknologi canggih tetap menggantung. Penelitian modern memberi banyak jawaban, tetapi pada saat yang sama juga membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang membuat Tiahuanaco tetap menjadi teka-teki besar dalam sejarah manusia. Peradaban Tiahuanaco adalah salah satu misteri terbesar di dunia kuno. Mereka bukan hanya sekadar masyarakat petani di dataran tinggi Andes, melainkan bangsa yang mampu membangun arsitektur megah, menguasai pertanian canggih, serta menciptakan simbol-simbol spiritual yang masih sulit diuraikan hingga kini. Keberadaan mereka membuktikan bahwa peradaban di Amerika Selatan telah berkembang jauh sebelum munculnya bangsa Inca yang lebih dikenal dunia. Meski banyak teori berusaha menjelaskan siapa sebenarnya bangsa Tiahuanaco, apakah leluhur Inca atau peradaban independen yang lebih tua, satu hal pasti, mereka meninggalkan warisan luar biasa yang terus menginspirasi. Dari Gerbang Matahari yang penuh misteri, sistem pertanian waru-waru yang cerdas, hingga artefak yang syarat makna, semua menjadi bukti betapa majunya bangsa ini. Keruntuhan mereka mungkin dipicu oleh perubahan iklim, konflik, atau faktor lain yang belum sepenuhnya dipahami. Namun jejak yang tersisa masih berbicara lantang tentang kejayaan masa lalu. Bagi dunia modern, Tiahuanaco adalah pengingat bahwa kecerdasan manusia mampu menaklukkan tantangan alam, sekaligus sebuah misteri yang membuat kita terus bertanya-tanya. Jadi, siapa sebenarnya bangsa Tiahuanaco? Jawabannya mungkin tidak pernah benar-benar pasti, tetapi justru disitulah daya tariknya, sebuah teka-teki sejarah yang membuat kita semakin penasaran untuk terus digali dan diteliti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang peradaban kuno dan misteri sejarah dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.